Bang, video udah mulai bang. Oh hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fikri dari Universitas Wahid Hasim Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Kali ini kita akan berbicara topik yang sangat menarik, yaitu tentang kewirausahaan. Nah, untuk yang pertama, pasti kalian sudah bertanya-tanya, maka langsung saja. Yang pertama, kalian pasti bertanya tentang pengertian apa itu wirausaha. Nah, untuk wirausaha sendiri adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan mulai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesannya. Itu untuk pengertian wirausaha. Untuk selanjutnya sendiri, ada tujuan dari kewirausahaan. Apa saja tujuan dari wirausahaan? Yang pertama, ada meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, ada menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Itu untuk tujuan dari kewirausahaan. Tentunya kewirausahaan harusnya mempunyai manfaat. Apa saja manfaat dari kewirausahaan? Yang satu adalah menambah daya tampung tenaga kerja. Nah, ini sangat bagus karena dapat memperbanyak peluang untuk tenaga kerja yang masih pengangguran tentunya. Yang kedua, sebagai generator pembangun lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Nah, ini sangat bagus untuk sebagai pembelajaran ya untuk masyarakat yang ada. Jadi wirausaha ini memberikan contoh yang bagus kepada masyarakat untuk disiplin, pribadi, unggul, dan teladan. Yang keempat, ada mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Nah, jadi ketika kita berbicara wirausaha, kita juga tidak hanya menjadi bos, tapi kita juga harus mendidik karyawan, kita juga harus membimbing mereka dalam pekerjaan agar mereka bisa bekerja, mendisiplinkan mereka, dan agar mereka memiliki kejujuran yang baik. Nah, yang terakhir ada mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Gimana sih kok wirausaha mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana? Nah, untuk selanjutnya ada keuntungan dari berwirausaha, itu adalah terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Terus tapi tidak terus kita menjadi bos yang semena-mena ya, jangan seperti itu ya. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Nah, jadi kalau mungkin yang dulunya masih bekerja sama orang kan kita selalu berpikir, wah kita cuma kerja sama orang nih. Nah sekarang kalau kita berwirausaha, kita sendiri, keuntungannya bisa secara maksimal kita dapatkan sendiri gitu kan, tergantung kita bekerja kerasnya. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Jadi kita bebas nih kalau berwirausaha, kita mau misal berbisnis apa, berusaha tentang apa, jual beli pakaian, minuman, ataupun jasa. Jadi kita bebas, nggak terpacu kita dikekang oleh siapa, enggak. Jadi kita bebas mau berusaha sesuai passion kita aja lah. Biar enak ya. Untuk itu ada kelemahan. Tentunya kalau kita berbicara wirausaha, ada manfaat, tujuan, dan kesempatan, pasti juga ada kelemahan dari wirausaha itu sendiri. Nah, apa sih kelemahan dari wirausaha? Yang pertama, ada tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Jadi nggak gampang ya, berbisnis itu nggak gampang ya. Jadi pasti ada tanggung jawab yang besar. Kalian, apalagi kalau udah memiliki karyawan yang banyak, kalian pasti nanti wah ini. Nah, juga permasalahan yang ada di dalam bisnis itu sendiri nanti pasti banyak, tapi seiring waktu kalian pasti berjalan karena konflik itu membangun ya. Yang kedua, ada pekerja keras dan waktunya sangat panjang. Nah, kalau kita kerja sama orang kan kita ada batasannya nih sama waktu, misal berangkat jam 8 pulang jam 4. Nah, kalau kita berwirausaha itu nggak ada waktu, tinggal kita waktunya itu panjang dan kita harus terus bekerja keras karena kita nggak dibatasi oleh waktu. Jadi kita harus bekerja keras dan waktunya itu sangat panjang. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki resiko yang sangat besar. Nah,
Kalau mungkin dulu ya teman-teman bekerja sama orang, kita kan sudah pasti tuh untuk bulannya pasti misal gaji UMR 2,3 itu pasti belum sama tunjangan. Nah, kalau kita berwirausaha itu gajinya enggak pendapatannya itu enggak tentu, tergantung niat, doa dan kerja keras kita, melihat peluang yang ada, tergantung kita bekerjanya gimana dan lain-lain. Dulu resikonya yang sangat besar, enggak sedikit dari wirausahawan yang kolaps karena resiko yang diambil terlalu besar, atau mungkin kurangnya pelatihan, kurangnya dalam berbisnis di kewirausahaan yang digeluti mungkin ya. Nah, untuk yang terakhir ada ruang lingkup. Ada ruang lingkup apa saja sih yang ada di perusahaan? Yang misalnya lapangan agraris kayak pertambakan, misal pemancingan ikan itu ya. Terus ada lapangan peternakan, ada lapangan perkebunan, lapangan pemberi jasa, lapangan pertambangan dan energi, dan lapangan industri dan kerajinan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada diskusi kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.